Selamat siang buat pendengar Kardopa 99,4 FM berani tampil beda. Hari ini, hari Rabu, hari ketiga di minggu kedua di bulan Oktober 2022. Kita bisa ketemu lagi di acara spesial talk show dari saat ini ya, jam 2 sampai dengan nanti jam 3. Semoga kita dalam keadaan baik semuanya, terutama buat para pendengar Radio Kardopa yang ada di rumah maupun di mana saja. Eh, kita tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap pakai masker walaupun kami di sini karena ngobrol jadi nggak pakai masker. Rajin cuci tangan dan selalu bersih diri gitu loh. Nah, kalau kita mendengar kota Binjai itu kita teringat akan satu sebutan yaitu kota rambutan. Nah, kota rambutan ini selalu berbenah diri ya dengan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menuju kota yang lebih maju, berbudaya, dan religius pastinya. Dengan semangat yang sama dan komitmen yang tinggi, berbagai aspek yang bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat kiranya terus dilakukan dan dikembangkan seperti terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, melayani, dan profesional dengan mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas. Kota dengan jumlah penduduk sekitar 280.000 jiwa ini dengan luas 90,24 km persegi sekarang ini sedang menggalakkan satu kegiatan yang dinamakan Pemko Binjai Peduli. Satu program yang bersentuhan dengan kepentingan para bilal mayit, penggali kubur, guru madrasah, dan guru sekolah minggu. Dan siang hari ini kita akan ngobrol langsung nih dari kantor Wali Kota Binjai, dan bersama dengan saya ada Bapak Ahmad Yusri Esos MAP selaku Kabak Kesra Pemko Binjai. Selamat siang Pak Yusri, apa kabar? Selamat siang Pak Boy, alhamdulillah baik Pak Boy. Nggak tegang ya Pak ya? Tidak. Senyum ya Pak ya? Oke. Iya. Dan pada siang hari ini ada tamu lainnya yang ikut beserta dengan kita. Ada 3 orang, 1 bapak yang ganteng dan 2 ibu yang cantik-cantik. Mungkin Pak Yusri boleh persilakan untuk perkenalkan ketiga tamu kita. Terima kasih Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Radio Kardopa 99,4 FM. Pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, saya bersama dengan Bapak Sekretaris Jenderal BKAG, yaitu Bapak Sintuan Dr. Andus Edward Sipahuta, dan juga bersama dengan Sekretaris FKDT yaitu Ibu Nurdiana, dan juga didampingi oleh Kasubag di bagian Kesra yaitu Ibu Pipi Silvita. Iya, terima kasih buat Bapak Edward, Ibu Nurdiana, dan Ibu Vivi. Udah makan siang ya? Ya. Sama, boleh sama dong? Iya. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Selamat siang semuanya, dan kita akan mulai pembicaraan kita pada siang hari ini. Pak Yusri boleh menceritakan tentang bantuan Pemko Binjai kepada pihak-pihak yang sudah kita sebutkan, yaitu ada bilal mayit, penggali kubur, guru madrasah, dan guru sekolah minggu. Ya. Ini sesuatu yang memang luar biasa ya, karena bentuk kepedulian dari Pemko Binjai kepada pihak-pihak yang sudah disebutkan tadi. Sejak kapan mulainya ini Pak? Terima kasih Pak Boy. Untuk perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai Kabak Kesra di Binjai ini sejak tanggal 29 September 2021 untuk Kabak Kesra. Jadi kalau untuk kegiatan ini memang tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan Pak. Oh, sudah dilaksanakan, dan kita ini sekarang ini melanjutkan dari program pemberian bantuan operasional kepada bilal-bilal mayit dan penggali kubur serta guru-guru madrasah FKDT yang termasuk dalam forum FKDT, guru-guru tahfiz,
dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di Binjai. Wah, luar biasa ya. Jadi dari sebelum Bapak di sini, program ini sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Pemko Binjai Peduli. Siap, Pak. Ya Pak ya. Dan mungkin Bapak tahu, bisa Bapak jelaskan apa yang mendasari Pemko Binjai untuk memperhatikan para bilal mayit, penggali kubur, guru madrasah, dan guru sekolah minggu. Baik Pak, perlu kami sampaikan Pak, bagian Kesra ini dalam mendukung visi misi dari Bapak Wali Kota Binjai sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kebijakan daerah, khususnya di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, mempunyai beberapa program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu yang pertama, pemberian bantuan biaya personal dan BPJS ketenagakerjaan. Ini ada BPJS-nya Pak. Ada juga BPJS. Ada BPJS-nya Pak. Bagi bilal mayit dan penggali kubur di Kota Binjai. Yang kedua, pemberian bantuan biaya operasional dan BPJS juga Pak. BPJS tenaga kerjaan bagi guru FKDT, guru tahfiz, guru sekolah minggu di Kota Binjai. Dan ada satu lagi, dan sekarang ini kami laksanakan ini Pak, sedang berjalan. Kemarin sudah ada 2 kecamatan, yaitu peningkatan kesejahteraan kaum duafa dan anak yatim se-Kota Binjai. Kemarin kita sudah memberikan bantuan ke 2 kecamatan. Untuk Kota Binjai ini kita memberikannya sebanyak 250 paket. Kemarin sudah diberikan ke kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan. Masing-masing kecamatan itu Pak mendapatkan 50 orang. 50 paket. 50 paket. Iya. Jadi ada 100 penerima. Yang kemarin untuk satu kecamatan Binjai Utara 50 dan kecamatan Binjai Selatan 50 orang. Berarti ada penambahan penerima manfaat, Iya. yaitu kaum duafa Dan anak yatim. Wah, Iya. ini sesuatu yang luar Iya. biasa, dan ini baru pertama kali diberikan ke bulan lalu. Kemarin kita Kemarin, ya, memang ini program ini sudah berjalan tahun lalu sudah ada. Kami melanjutkan aja program. Iya. Dan kalau kita dengar tadi ya, bahwa selain pemberian bantuan itu ada juga BPJS. BPJS-nya. Ini sesuatu yang manfaat yang luar biasa ya. Karena kalau kita perhatikan kan semua orang perlu jaminan kesehatan. BPJS kesehatan. BPJS tenaga kerja. Bukan kesehatan. BPJS tenaga kerjaan. Dan itu diperuntukkan atau tujuan pemberian itu adalah untuk bagi ini Pak, bilal mayit, penggali kubur dan guru-guru. Karena begini Pak, kita ini bilal mayit kita sejak tahun kemarin itu kan ada juga yang meninggal gitu Pak ya. Nah, bisa dikomplain diklaim. gitu ya. Iya Pak, dapat juga bantuan dari Karena mereka BPJS. sudah ikut di BPJS tenaga kerjaan. Jadi tujuannya semata adalah untuk meringankan beban Iya. mereka secara Iya. ekonomi ya, Iya. sehingga diberikan bantuan seperti Bantuan. ini. Dan itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Untuk bilal mayit nih Pak, dan juga penggali kubur, yang terdata saat ini ada berapa orang Pak? Kalau untuk bilal mayit dan penggali kubur, jumlahnya itu 820 orang, bilal mayit 451, dan penggali kubur 369 untuk Kota Binjai. Apakah jumlah semua yang di situ tercatat jumlahnya diberikan bantuan, atau kita punya satu kriteria untuk menentukan siapa yang berhak menerima manfaat? Kalau untuk bilal mayit dan penggali kubur, kita ini Pak, ini kan di masyarakat ini, adanya di masyarakat. Kalau kita mau mengambil di mana bilal mayit tersebut, kita melalui perpanjangan tangan kita melalui camat, Pak Camat. Pak Camat langsung nanti ke kelurahan, dan kelurahan nanti ke lingkungan Melakukan pendataan. Mereka inilah lebih tahu siapa-siapa yang bilal mayit dan siapa-siapa penggali kubur. Dan siapa yang layak? Yang layak. Oke. Apakah dari 820 orang tersebut semua menerima manfaat atau disaring lagi Pak? Semua menerima manfaat. Wah, semua menerima manfaat. Dan manfaat yang diberikan apa aja itu Pak? Ya ini bantuan operasional tadi itu Pak. Manfaatnya itu per orang ini 1.200.000 untuk penggali kubur dan bilal bilal mayit. 1.200.000.
dalam setahun itu. Dalam 1 tahun. Itu diberikan di depan langsung ya Pak? Kita memberikannya bukan di depan Pak. Ini kemarin kita berikannya pada tanggal 15 September kemarin Pak, yang di acara kita di Anak Lapang Merdeka. Kita tentukan pemberiannya oleh Bapak Wali Kota yang kemarin di Lapangan Merdeka Pak. Nah, secara simbolis, dan kita pun memberikannya ini Pak, tidak uang tunai. Kita memberikannya melalui bank transfer. Kita transfer langsung. Oke. Nah, ini mohon maaf Pak, bukan mengecilkan sebagian orang, tetapi kadangkala kan kita tahu untuk para bilal mayit dan penggali kubur mungkin agak jarang bersentuhan dengan bank. Bagaimana cara mengarahkan untuk mereka, mungkin saja mereka nggak punya rekening ya. Nah, apakah itu ada bantuan dari Pemko untuk mengarahkan mereka menunjuk bank tertentu dan membantu mereka membuka rekening dan lain sebagainya? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah Pak Nggak ada rekening, masalah, ya? karena rata-rata yang penggali kubur dan bilal mayit itu mempunyai rekening Pak. Sudah mempunyai rekening. Kalaupun nanti ada kendala, terkadang begini Pak, si penggali kubur maupun bilal mayit mungkin punya rekening lama tidak diaktifkan, kan apa itu rekeningnya mati, otomatis mati. 6 bulan. 6 bulan mati. Makanya kita nanti begitu mereka nyampaikan sama kita sampaikan ke bank, tahu-tahu tidak masuk ke rekening dia, pasti kan balik sama kita. Kita nanti melalui Pak Camat, melalui Pak Lurah, menyampaikan sama mereka untuk diperbaharui rekeningnya. Makanya ini Pak, kita kemarin tanggal 15 September ya, sampai sekarang ini pun masih terus, udah hampir berakhir lah, hampir siap lah untuk dari 820 orang penggali kubur dan bilal mayit, ditambah dengan kemarin 500 orang guru FKDT, guru tahfiz, dan guru sekolah minggu, semua ke rekening. Selesai. Alasan pemberiannya lewat rekening tidak secara tunai itu? Lebih gini Pak, kalau kita rekening kan lebih nyaman ya, lebih masyarakat tadi. Kalau megang uang nanti resiko langsung resikonya cepat habis, satu hari langsung bisa nanti habis, begitu terima di jalan tak jatuh, lainnya kan bisa resikonya keamanan juga. Iya. Nah, yang diperhatikan. Jadi memang tidak ada masalah di dalam pembukaan rekening karena rata-rata mereka sudah punya rekening. Dan kalau saya dengar tadi masih belum selesai, masih berjalan karena segitu banyaknya orang sehingga bertahap atau bagaimana itu Pak? Memang kita kemarin begini Pak, kita memang mengarahkan kepada bilal mayit dan penggali kubur serta guru-guru ini, kalau ada rekeningnya itu ke rekening Bank Sumut. Namun tidak semua yang penerima ini mempunyai rekening Bank Sumut. Ada di Bank BRI, Bank Mandiri dan lain-lain gitu Pak kan. Jadi kita ke Bank Sumut itu punya batasan Pak. Ke Bank Sumut itu dia di luar dari Bank Sumut itu dia maksimal sekitar 20 orang yang bisa ditransfer per hari. Jadi kalau kita kemarin itu kita hitung-hitung di luar Bank Sumut itu hampir 350 hampir 400 dari penerima. Nah, di luar Bank Sumut. Makanya itu pada satu hari itu 20 orang kita transfer, 20 orang transfer di luar Bank Sumut tadi. Dan itu butuh waktu ya Pak ya? Perlu butuh waktu. Makanya saya bilang kemarin kita pemberian di tanggal 15, hampir sebulan ini. Ini udah tanggal apa kan? Ada hampir sebulan. Nah, baru mau selesai lah ini. Nah, mungkin itu terkadang gini Pak, masyarakat mungkin dia bertanya-tanya kok belum masuk. Itulah yang kami apakan sekarang ini. Apa sering mereka yang belum menerima menanyakan langsung? Karena kan sudah kita apakan kemarin di Lapang, mungkin orang mereka mengira begitu disampaikan oleh Pak Wali mungkin langsung terima gitu, padahal kita perlu proses lagi Pak. Tapi baiknya dari pihak Pemko sudah siap untuk menjelaskan prosedurnya ya. Dan kadang gini juga lagi Pak Boy, terkadang kan di luar Bank Sumut kayak seperti BRI, bank lain itu kan dilihat kan bantuannya 1.200.000, dilihatnya rekening kan nggak sampai 1.200.000, 1.190 berapa sekian. Padahal itu adalah biaya untuk transfer. iya. Ya, dari administrasinya. Iya. Itu kita bebankan ke yang penerima. Ya, wajar lah ya. Jadi memang kalau transfer ini ada biaya yang cukup tentunya. Itu yang dipotong oleh pihak bank, bukan dari pihak kita. Bukan dari kita. Dan itu yang mungkin harus disosialisasikan. Dan ini sesuatu yang sangat
melegakan dan menggembirakan ya, Ya. sesuatu yang luar biasa. Eh, apakah ada pelatihan yang diberikan dari Pemko setelah mereka menerima manfaat tersebut, Pak? Terima kasih Pak Boy. Kalau pelatihan, memang kita tahun ini sudah melaksanakan pelatihan. Tapi kita pelatihannya begini Pak Boy. Kalau yang sudah berpengalaman, dia kan sudah senior, sudah paham ya. Yang kita latih itu, yaitu Bilal-Bilal Maid pemula. Artinya yang masih muda-muda, kan perlu pengkaderan. Kemarin sudah kita laksanakan di triwulan kedua. Sudah kita laksanakan untuk Pemko Binjai bagian Kesra, melaksanakan 50 orang. Untuk Bilal Maid itu perwakilan dari tiap kecamatan kita minta kemarin 10 orang Pak Boy. Jadi sudah kita latih di aula kemarin kita sampaikan itu sudah dilatih lah untuk pemula. Nah, belum termasuk di dalam penerima bantuan ini, dia masih tahap pemula untuk mengikuti mengambil ilmu untuk sebagai Bilal Maid. Sebagai Bilal Maid. Oke, tapi mereka belum menjadi penerima Belum. manfaat. Yang dikaryakan untuk melatih dari pihak yang lebih senior atau gimana nih Pak? Kita pakai yang ada yang sudah senior, ada juga yang penceramah, memang ahlinya di bidang itu. Kemarin kita ada juga ngambil dari apa yang kemarin dari Medan itu, ada khusus dia menyiapkan peralatan-peralatan kain kapan sampai semua. Jadi yang memang ahli dalam Ahli di dalam bidang. ya. Tapi dari penerima manfaat sendiri belum ada yang ikut pelatihan. Yang orang itu sudah Pak, sebelumnya sudah ya. Bahkan terkadang mungkin orang tuh lebih mahir lagi karena dia langsung udah lebih, belajar dari pengalaman. kali, ya. Nah, apalagi nanti kan ada yang sudah senior tuh kan lebih paham gitu kan, kita kan lebih cepat dia apanya daripada teori kita gitu kan. Betul. Nah, ya. Karena di praktek banyak kali hal terjadi yang iya. tidak diajarkan secara teori tentunya. Dan perlu juga ini Pak Boy, untuk menjadi Bilal Maid itu tidak harus sembarang orang. Karena kan untuk menjadi Bilal Maid itu kan harus pandai, harus bisa menjaga aib si maidnya tersebut. Nah, dan juga orang ini kan tenaganya tenaga sukarela, tidak ada gaji, tidak ada apa-apa, memang ikhlas ya. Tenaga sukarela. Terkadang aja lah mungkin masyarakat ada mungkin apa latihannya mungkin begitu ada apa ada memberikan, tapi untuk bulanannya pokoknya tidak ada tenaga sukarela. Gitu ya. Iya. Pak, untuk Bilal Maid kan ada pelatihan. Gimana dengan penggali kubur? Apakah ada pelatihannya juga? Kalau penggali kubur ini Pak, ini kan sebenarnya kan skillnya itu kan untuk penggali kubur hanya nyangkol Pak. Nyangkol aja dia. Mana kita melatih nyangkol? Memang sudah itulah pekerjaan dia kan gitu Pak. Iya. Mungkin mereka lebih pintar dari kita untuk nyangkol ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yusri. Tamu yang ada, ibu-ibu dengan bapak, sabar, ada bagiannya nanti kita break dulu. Buat para pendengar Radio Kardopa yang setia, kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Yusri, dengan Ibu Vivi, Ibu Nurdiana, dan Bapak Sintua Dr. Angus Edward Cipahutar. Sesaat lagi setelah yang satu ini. Selamat siang, Kota Binjai dan para pendengar Radio Kardopa yang ada di Binjai. Karena katanya di Binjai ini banyak juga pendengar setia Radio Kardopa. Salah satu nanti adalah tamu yang akan diperkenalkan Pak. Tapi kita simpen dulu. Selamat siang juga buat para pendengar yang ada di Langkat, ya. Stabat juga termasuk Langkat ya Pak ya. Yang seputaran sini ya, Binjai, Langkat dan sekitarnya. Kita bersama dengan Bapak Ahmad Yusri SOS MAP selaku Kabakesra Pemko Binjai langsung dari kantor Wali Kota Binjai. Kita ngobrol tentang Pemko Binjai Peduli. Tadi di awal kita sudah ngobrol bahwa penerima manfaat itu ada Bilal Maid, ada penggali kubur, kemudian ada guru madrasah dan ada guru sekolah minggu. Tadi Bapak udah jelaskan cukup jelas mengenai penerima manfaat yang adalah penggali kubur dan Bilal Maid. Tapi ini saatnya kita mau dengar juga Pak tentang guru-guru madrasah yang ikut menerima bantuan Pemko Binjai Peduli. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan sehubungan dengan hal tersebut atau ingin memperkenalkan tamu kita yang sudah hadir bersama dengan kita di sini? Terima kasih Pak Boy pada kesempatan siang ini menjelang sore lah Pak Boy ya. Siang menjelang sore lah ini ya.
Saya didampingi bersama dengan Ketua Sekjen BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja, Bapak Sintua Dr. Andus Edward Sipautar, dan juga didampingi oleh Sekjen FKDT, yaitu Ibu Nurdiana. Jadi untuk masalah FKDT madrasah yang ada lebih ahlinya, lebih paham. Jadi kita langsung aja ke Ibu Nurdiana. Iya, selamat siang menjelang sore Ibu Nurdiana. Selamat siang Bang Bo. Tangannya nggak keringetan tadi ya Bu ya. Ibu, di awal kita udah mendengar bahwa Pemko Binjai Peduli ini juga memberikan bantuan kepada guru-guru madrasah, dan Ibu mewakili dari Sekjen FKDT. Mungkin Ibu boleh dulu menjelaskan apa FKDT itu, kemudian data-data yang dipunya mengenai penerima manfaat sehubungan dengan guru madrasah. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Boy, baik. Di sini saya sebagai sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Binjai yang disingkat dengan FKDT Kota Binjai. Jadi FKDT itu adalah forumnya guru-guru di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ya, jadi untuk forumnya itu bersatu guru-guru dan kepala MDT seluruhnya di Kota Binjai ini gitu. Untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah itu di Kota Binjai ada sejumlah 78 madrasah. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Dan kemudian mengenai jumlah gurunya itu yang mendapat insentif, alhamdulillah di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Pemko Binjai, Pak Wali Kota yang baru saja mengucurkan dana insentif untuk guru-guru madrasah Diniyah Takmiliyah sekota Binjai sebanyak 405 orang. Gitu Bang. 405 orang Iya. penerima manfaat dari 78 madrasah. Ya. Nah, sejauh ini Ibu, seberapa besar peran para guru madrasah itu di Kota Binjai? Iya, guru-guru madrasah itu mendidik anak-anak yang setelah sekolah gini Bang Boy, dia paginya itu sekolah formal, kemudian siangnya itu sekolah madrasah yang sering disebut dengan sekolah sore gitu. Ya, jadi Madrasah Diniyah Takmiliyah ini sering dulunya disebut sekolah sore gitu. Nah, itu dia. Jadi guru-guru ini mengajar dengan ada 7 pelajaran juga. Jadi Madrasah Diniyah ini juga mempunyai kurikulum gitu Bang Boy. Nah, itu dia. Punya kurikulum ya Bu ya? Boleh Ibu cerita terus? Iya. Dan seluruh anak-anak ini dan gurunya bersemangat gitu untuk dididik dari pukul 14.30 sampai dengan jam 17 sore. 14.30 sampai 17 sore. Cukup panjang juga waktunya ya Bu ya, setelah mereka mengikuti sekolah formal di pagi hari ya. Dan itu biasa berapa lama masa pendidikannya? Pendidikannya ada 4 tahun. Jadi dari anak-anak itu kelas 3 SD ya atau MI. Nah, mereka itu dididik di kelas 1 MDT. Ya, Madrasah Diniyah Takmiliyah kelas 1. Jadi kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan tiba anak-anak itu kelas 6 dan tamatlah mereka di MDTA-nya. Oke, jadi masa pendidikan selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahunlah peran daripada guru madrasah untuk mendidik anak-anak ini dalam bidang agama ya Bu ya. Iya. Ya? Dan untuk menciptakan warga yang bertakwa sehingga bisa tercapai Binjai kota yang religius tentunya. Amin. Nah, selama ini apakah guru madrasah itu mendapatkan honor ataukah honor lah atau gaji lah gitu Bu? Guru-guru madrasah ini mendapatkan juga honor dari yayasannya gitu ya. Jadi kebanyakan memang kalau guru-guru madrasah diniyah ini Bang Boy
rata-rata menengah ke bawah gitu. Nah itu dia. Jadi mungkin dan kita lihat honornya itu 1 bulan rata-rata itu 200.000. 1 bulan. Iya, dan alhamdulillah pihak Pemko memberikan insentif ini sangat bermanfaat gitu, Bang 1 Boy. bulan 200.000, sementara mungkin mereka punya berapa anak ya Bu ya? Iya. Dan itu rasanya dirasakan kurang untuk kehidupan selama 1 bulan ya. Sehingga pihak Pemko memberikan bantuan. Iya. Manfaat apa yang dirasakan? Mungkin mereka ada komentar ke Ibu, bagaimana bersyukurnya mereka atau merasa masih kurang atau gimana? Alhamdulillah sudah dibantu 2 juta, Bang Boy, 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun. Untuk 1 orang. Iya, untuk 1 orang itu 2 juta setiap gurunya gitu ya, guru yang swasta gitu ya, jadi non ASN yang khusus untuk guru swasta. Dan alhamdulillah mereka sangat senang dan berterima kasih kepada pihak Pemko gitu. Dan lebih semangat lagi gitu Udah kan, pasti. menimbulkan semangat untuk Nggak mikir mengajar lagi gitu. besok mesti masak apa Iya. gitu ya. Jadi 405 orang penerima manfaat. Iya. Oke. 405 orang penerima manfaat ini bagaimana menentukan atau kriteria dari FKDT untuk memilih ke 405 orang itu? Iya. Kita forum komunikasi dunia takmiliah itu kan forum, Bang Boy. Jadi ada organisasinya. Jadi di dalam organisasi ini kita meminta kepada kepala madrasah dunia takmiliah untuk membuat ajuan gitu. Jadi diajukanlah guru-guru yang mendapatkan untuk Yang berhak insentif. mendapatkan. Iya, dari kepala sekolahnya. Kemudian kita lihat dulu berapa kuota yang ada di Pemko Binjai gitu. Jadi untuk guru madrasah diniyah semalam itu memang 405, dan kita lihat kondisi berapa orang guru dan itulah yang kita tampung gitu, Bang. Oke, berarti data yang terkumpul diserahkan ke Pemko. Iya, yang sudah kita buat file ya, kita buat file, kita serahkan ke Pemko Diserahkan ke 405. Pemko. Iya. Dan dalam hal ini Pemko tetap menyalurkan bantuannya lewat tunai, transfer atau tunai, Bu? Transfer. Tetap transfer ya. Jadi 405 orang tersebut adalah memang tepat sasaran lah ya, Ya, untuk alhamdulillah, menerima Bang. bantuan. Sebenarnya lebih seru kalau kita bisa menghadirkan wakil-wakilnya lain kali nanti ya. Iya. Kita boleh Bisa. atau boleh diliput supaya memang benar-benar memotivasi mereka yang belum menerima manfaat untuk bisa lebih semangat lagi. Yang pasti pendidikan agama sudah terjamin lah untuk Kota Binjai. Nah, untuk Pemko Binjai sendiri bagaimana Pak melihat hal ini dengan penyaluran kepada guru madrasah? Karena saya lihat di sini adalah salah satu sasaran Kota Binjai adalah menjadikan kota yang religius gitu loh Pak. Ya, makasih Pak Boy. Memang madrasah inilah Pak Boy ya, titik awal pendidikan Sorry, Pak. tentang religius keagamaan Pak Boy ya. Awal untuk mendidik anak-anak itu dari madrasah, baik itu di madrasah dunia, mungkin di sekolah minggu pun gitu Pak ya, Pak. Jadi di sekolah minggu itu pun mengajarkan anak-anak untuk kebaikan-kebaikan di madrasah. Nah, itulah dari kita Pemko Binjai sangat mengapresiasi lah untuk para guru-guru, baik itu guru madrasah maupun sekolah minggu. Dan guru madrasah itu kebanyakan ibu rumah tangga atau juga ada bapak rumah tangga? Guru madrasah ini banyak juga yang S1, Bang Boy. Ya, jadi kuliah dia S1. Pagi dia ada guru di tempat yang formalnya, misalnya di SD ataupun MI, MTS. Siang ngajar lagi dia di MDTA gitu, di madrasah. Iya. Jadi ini selain memberikan bantuan juga merupakan satu apresiasi ya Pak ya untuk para sarjana untuk bisa benar-benar mengabdikan ilmunya bagi kemajuan warga Kota Binjai. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu mengenai bantuan ini, apa yang mereka rasakan, dan atau mungkin ada satu pelatihan yang diberikan atau hal apalah sebagai bentuk wujud dari bantuan Pemko Binjai? Iya, jadi dari
bantuan tersebut kami ada iuran untuk guru-gurunya gitu ya Bang Boy ya, 8.000 satu bulannya. Nah, ya di situ kami buat program ya, ada program workshop untuk guru-guru dan untuk kepala madrasah diniyah, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang kami adakan, dan Porsadin insya Allah kita akan mengikuti pekan olahraga dan seni Porsadin ke-5 di Palas Bang Boy. Palas itu daerah Tapanuli. Tapanuli ya? Oh, ke sana ya? Paluta, dekat dengan Paluta gitu. Ya, Oh, oke, jadi ada workshop dan pelatihan-pelatihan. Workshop dan pelatihan seperti apa, Bu? Workshop kemarin tuh kita melaksanakan workshop tulisan mengajar Arab Melayu dan Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Nah, itu dia. Apakah hal ini disambut baik oleh penerima manfaat? Alhamdulillah Momon, semua bisa mengikuti, dan itu gunanya untuk mendidik anak-anak gitu. Jadi guru-guru yang sudah pelatihan itu dia makin bisa untuk pelajaran-pelajaran yang akan dihadapinya. Gitu. Untuk aktualisasi ya? Iya, aktualisasi. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Apakah itu setiap tahun dilakukan, Bu? Iya Momon. Program-program tersebut ya? Setiap tahun dilakukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengajar yang lebih kompeten lagi kali ya, yang profesional, lebih pintar. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ini sesuatu yang luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Ada yang ingin disampaikan Bu kepada pemerintah Kota Binjai dalam hal ini? Ya, di sini saya mewakili dari ketua karena saya sekretaris. Saya mengucapkan kepada pihak Pemko, khususnya Bapak Wali Kota Binjai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan insentif kepada guru madrasah diniyah takmiliyah Kota Binjai. Semoga apa yang Bapak berikan bermanfaat, dan kami doakan juga Bapak sehat dan tetap sukses selalu. Amin. Amin. Itu harapan kita bersama ya. Ya, nanti tolong sampaikan salam buat ketuanya Bu. Ibu atau Bapak? Bapak Haji Hamzah Pansuri. Tolong sampaikan salam kami buat Bapak Ketua. Iya, Bang. Terima kasih. Buat pendengar Radio Kardopa, itu satu info yang luar biasa bahwa pembinaan agama yang bisa mempertebal iman anak-anak itu sangat penting. Dan guru madrasah salah satu ujung tombak dari hal itu semuanya. Dan pemerintah Kota Binjai sudah melakukan satu tindakan yang sangat benarnya inspiratif ya, memberikan bantuan, kiranya ini bisa jadi contoh dan itu bisa menjadi berkah buat seluruh penerima manfaat. Kita akan kembali lagi nanti, masih tetap dengan Bapak Yusri, dan ada satu bintang tamu lagi nanti yang akan ngobrol bersama kita, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan Boy The Fragrance, para pendengar setia Kardopa di 99,4 FM berani tampil beda. Dan siang hari ini Boy masih ada langsung dari kantor Wali Kota Binjai bersama dengan 4 orang narasumber, dan ada 2 bapak yang ganteng. Ada Bapak Ahmad Yusri, SOS MAP selaku Kabak Kesra Pemko Binjai. Selamat siang juga buat Bapak Sintua, Dr. Andus Edward Sipautar. Selamat siang Pak Boy. Iya, bersama Ibu Nurdiana dan Ibu Vivi. Tadi Ibu Vivinya diam-diam aja. Tadi saya pikir ngomong bro. Nah, Ibu Nurdiana tadi udah ngobrol. Kita udah ngobrol soal guru madrasah ya. Masih ada lagi nih Pak Yusri, yaitu guru-guru sekolah minggu, selaku penerima manfaat bantuan dari program Pemko Binjai Peduli. Nah, saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan tamu kita yang ada di sebelah kiri Bapak. Terima kasih Pak Boy. Di sini kami menyampaikan bahwa Pemko Binjai ada juga memberikan bantuan kepada guru-guru sekolah minggu. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah penerima di sekolah minggu, kami tidak bisa langsung ke gereja-gereja yang ada. Kami melalui perpanjangan tangan tadi, melalui Sekjen BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Karena yang lebih mengetahui siapa-siapa guru-guru sekolah minggu itu, makanya kami melalui Bapak inilah
Bapak Sintua, Dr. Andos Edward Sipalta. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarlah kepada Bapak Sintua. Persilakan Pak. Halo, selamat siang Pak. Saya panggilnya Pak Sintua atau Pak Edward aja nih? Yang lebih kerennya kalau sama Pak Boy mana? Pak Edward. Oke, mantap Pak Edward aja. Selamat siang Pak Edward. Selamat siang Pak Boy. Ganteng banget Pak, sangat pede. Tadi saya bilang sebelumnya para pendengar, ini Bapak kayaknya udah sering tampil. Ternyata ya sering tampil di gereja ya Pak ya. Atau memang mungkin udah bawaannya, pede gitu ya Pak ya. Ternyata seorang, kamu boleh perkenalkan dirinya Pak, daripada saya memperkenalkan Bapak posisi sebagai Pak. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore Pak Boy dan juga pemirsa atau seluruh masyarakat Kota Binjai, Langkat dan sekitarnya yang lain mengikuti live Kardupa pada sore ini. Perkenalkan, nama saya Sintua Dr. Andos Edward Sipalta MSc, sebagai Sekjen dari Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Binjai. Cukup Pak Boy? Oh, cukup. Nanti setelah ini ya Pak ya, langsung tanda tangan kontrak kita Pak. Ya, siang hari ini kita akan ngobrol sehubungan dengan bantuan yang diberikan Pemko Binjai dalam program Pemko Binjai Peduli Pak. Nah, saya ingin tahu, karena dari kemarin saya mendengar bahwa ada bantuan diberikan kepada guru sekolah minggu. Saya mulai berpikir, waduh, ada berapa guru sekolah minggu yang ada di Kota Binjai? Apakah semua mendapatkan bantuan? Gimana penyalurannya dan lain sebagainya? Mungkin Bapak boleh cerita Pak, ada berapa gereja, berapa guru sekolah minggu, berapa yang mendapatkan bantuan, jumlah bantuannya berapa? Begitu. Ya baik, Bang Boy, izin Pak Yusri, Siap. saya sampaikan informasi tentang Binjai Peduli dengan guru sekolah minggu yang ada di Kota Binjai. Ada 70 gereja yang ada di Kota Binjai dengan jumlah guru sekolah minggu kurang lebih 200 orang. Sejak tahun 2018, Kota Binjai juga sudah peduli dengan guru-guru sekolah minggu yang walaupun belum semua untuk menerima, tapi pengalaman kami sangat bersyukur karena setiap tahun meningkat. Dan di akhir tahun 2022 ini, jumlah penerima guru sekolah minggu sebanyak 45 orang yang kami rekrut dari berbagai gereja atau yang 70 gereja tadi. Bang Boy, kalau jumlah atau nominal yang diterima adalah sebesar 2 juta rupiah dan langsung itu ditransfer oleh KPKK ke rekening masing-masing guru sekolah minggu. Oke, jadi tetap dengan sistem transfer ya Pak ya? Iya, saat betul, ini penerima manfaat ada 45 orang yang mewakili dari 200 orang guru sekolah minggu. Dan itu cara memilihnya gimana Pak? Oke, Kalau baik. tadi Ibu dari FKDT sudah mengumpulkan data dari setiap perguruan, dikumpulin baru diserahkan ke Pemko. Kalau pihak gereja gimana Pak? Baik, Bang Boy, kalau kita dari Badan Kerjasama Antar Gereja setelah mendapat surat dari Kesra akan jatah atau kuota. Contohnya tahun ini setelah diberitahukan 45 orang, kita buat edaran ke gereja-gereja dan yang mengirimkan dan sudah kita bagi kuotanya ini secara bergiliran. Karena dari 200 itu ke 45 sangat jauh bedanya. Tapi ini kita buat secara bergilir. Contoh gereja itu ada yang guru sekolah minggunya hanya 2. Ada gereja itu guru sekolah minggunya sampai 20 orang. Tapi mudah-mudahan Bang Boy, karena kita sangat selektif. Contoh yang menerima ini harus ada SK dari pimpinan gereja. Yang kedua, memang betul-betul aktif dia sebagai guru sekolah minggu. Dan selanjutnya membuat menjadi di lapangan itu tidak ada semacam kecemburuan. Karena ketika yang diutus itu kembali ke gerejanya, mereka berbagi bersama. Oh gitu. Jadi kalau misalnya 2 orang dari satu gereja, ya senanglah mereka. Iya. Karena dapat jumlahnya cukup besar, ya kan?
Yang saya pikir kalau seandainya satu gereja ada 20, sementara yang dikirim dari gereja tersebut cuma 2 orang. Gimana dong yang 18 orang lagi? Ternyata mereka berbagi ya Pak ya? Berbagi juga, Bung Boy. Luar biasa. Jatah yang 2 orang dibagi 20. Sehingga tidak ada yang cemburu. Semua tetap kebagian, semua tetap menerima Iya. manfaat. Iya. Dan itu akan diputar ya, akan Iya, digilir gitu ya iya. Pak ya? Ya betul, Pak. Dan apakah seperti dari FKDT tadi melakukan beberapa workshop, kemudian seminar, bahkan akan ada ikut satu kegiatan yang cukup besar nanti seperti kegiatan olahraga dan seni. Dari pihak gereja sendiri gimana Pak? Apakah ada pembinaan-pembinaan yang diberikan kepada guru sekolah minggu? Ya, Bang Boy, kebetulan dari 70 gereja ini kan terdiri dari beberapa denominasi. Jadi kalau untuk pelatihan kepada guru sekolah minggu adalah langsung ditangani oleh denominasi gereja tersebut. Begitu. Salah satu contoh, HKBP lah. Kebetulan di Kota Binjai ini jemaat terbesar umat Kristen itu adalah HKBP. Langsung mengikuti sistem pembinaan guru sekolah minggu dari kantor pusat HKBP. Jadi ada kurikulumnya, ada personil seperti Minggu Ceria, dan kalau ada kegiatan perayaan-perayaan Paskah dan Natal, mereka juga ikut membuat semacam lomba. Nah, jadi untuk guru, salah satu contoh tadi sebuah HKBP, karena dari kantor pusat sendiri ada pelatihan untuk guru sekolah minggu secara berkala. Pelatihannya. Tapi saya lihat pada umumnya di Kota Binjai, gereja-gereja yang lain juga sudah mempunyai program untuk pelatihan guru-gurunya. Guru sekolah minggu. Jadi Ya. tanpa dihimbau oleh BKAG, Ya. setiap gereja sudah punya program sendiri Ya, untuk betul. pembinaan kepada guru sekolah minggu. Biasanya ada persiapan gitu ya Pak, terutama Ya. untuk mulai mengajar yang di hari Minggu gitu ya. Iya. Guru yang bertugas sudah dapat persiapan dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pemko Binjai sehubungan dengan bantuan yang luar biasa ini Pak? Perhatiannya itu yang luar biasa. Ya, terima kasih Bang Boy. Izin Pak Yusri, Siap? Ya, Pak. saya sampaikan terima kasih kepada Pemko Binjai. Karena guru-guru sekolah minggu sudah dilibatkan dalam peduli Kota Binjai. Dan dengan jumlah yang semakin meningkat, tentu harapan kami, di suatu saat momen yang indah, Kota Binjai akan memberikan kepada semua guru sekolah minggu seperti MD itu tadi ya kan Bu? Iya. Ya, sehingga boleh nanti forumnya makin besar. Karena Pak, kalau sejahtera dan terdidik masyarakatnya, Kota Binjai akan semakin sejahtera. Itu harapan kami Pak. Iya. Harapannya langsung ya ada Kabak Kesra di sini Pak. Oh iya lah Pak, dari kami Binjai kan Pak. Iya, terima kasih buat Bapak Sintua Dr. Andus Edward Cipautar. Di awal sebelum kita mulai Pak ya, ini ada satu penerimaan manfaat lainnya selain yang udah kita sebutkan, yang dimulai dari 2018 ada Bilal Maid, penggali kubur, guru madrasah, guru sekolah minggu. Ternyata tadi ada juga disampaikan dimulai dari bulan ini ada penyampaian manfaat juga buat kaum duafa dan yatim piatu yang memang ini sesuatu yang sangat luar biasa. Boleh disampaikan Pak, silakan. Terima kasih Pak Boy. Memang inilah salah satu program dari bagian Kesra dan juga kerjasama kita dengan tim penggerak PKK juga nih Pak Boy. Kemarin sudah kita awali dari Kecamatan Binjai Utara. Ini langsung kita Kesra dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK langsung menyerahkan ya Pak Boy. Ada ke rumah warga. Memang prihatin, sungguh sangat prihatin kita memberikan itu. Memang paketnya itu alhamdulillah lah Pak Boy ya, ada beras, sembako lah, ada telur, ada minyak goreng gitu Pak Boy ya, ada teh, Kebutuhan pokok. kebutuhan pokok Pak. Langsung diserahkan ke penerimanya ke rumah. Ada berapa penerima manfaat Pak? Kalau untuk kita Kota Binjai ini kita bahkan itu ada 250. Dari berapa kecamatan? Dari 5 kecamatan. Artinya per kecamatan itu 50 orang. 50 orang dan baru mulai tahun ini di bulan ini diserahkan. Baru ini kan dia ini setahun sekali. Setahun sekali. Oke. Kemarin sudah 2 kecamatan yang kita berikan di Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan. Dan insya Allah
besok di Kecamatan Binjai Barat dan juga Binjai Kota. Wah, ini tentu sangat membantu ya Pak ya. Siap, Setelah 2,5 Pak. tahun dihantam badai Iya, ekonomi karena iya. COVID, baru mulai tarik nafas, tiba-tiba nafasnya terhenti lagi karena harus kenaikan BBM. BBM, ya. Ini pasti sangat membantu. Iya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, kita harus mengakhiri. Tapi sebelumnya kami ingin mendengarkan harapan-harapan yang ingin disampaikan dari pihak FKDT dan juga BKAD. Boleh dimulai dari Ibu Nurdiana, silakan Bu, mic-nya silakan digeser. Terima kasih Bang Boy. Harapan kami dari Forum Komunikasi Dinia Takmiliah Kota Binjai agar insentif yang diberikan oleh Pemko Binjai bisa terus diberikan kepada guru-guru honor FDTA, dan mudah-mudahan honornya itu insentifnya dinaikkan gitu. Iya, Iya, Bang Boy. ya, tentu, karena kebutuhan semakin bertambah ya, Iya. inflasi juga. Gimana dengan BKAG nih, Bapak yang sangat ekspresif, full Iya. of smile. Terima kasih Bang Boy. Pertama sekali saya langsung ucapkan terima kasih dengan Bapak Wali Kota Binjai yang sangat luar biasa pada saat ini, didukung oleh Kabak Kesra kita, Pak Yusri, yang sangat peduli. Harapan kami dari Badan Kerjasama Antar Gereja yang diberi kepercayaan untuk merekrutmen guru-guru sekolah minggu ke depan semakin tahun semakin bertambah, dan di akhir nanti dan juga jadi dilibatkan penggali kubur untuk umat Kristen, karena untuk mengelola pekuburan di Kota Binjai juga diserahkan kepada BKG. Kalau masalah nominalnya haruslah tergantung daripada kondisi Binjai. Maka kami doakan Binjai sejahtera dulu, supaya nanti rakyatnya makin sejahtera. Ya. Akhirnya tetap poinnya sama, dinaikkan jumlah. Baik, ternyata tadi penggali kubur bukan hanya dari Muslim juga, dari penggali kubur Kristen juga ada penerima Ada. manfaat ya Pak ya. Ada. Nah sekarang terakhir kepada Bapak Ahmad Yusri, apa yang ingin disampaikan Pak, terutama buat para penerima manfaat Pak yang pasti akan ada mendengar Ya. pada siang hari ini. Terima kasih Pak Boy, khusus kepada penerima manfaat yang telah diberikan oleh Bapak Wali Kota. Semoga apa yang diberikan itu menjadi manfaat dan berguna untuk diri dan keluarganya. Dan apa yang telah tadi disampaikan, harapan dari Ibu Nurdiana dari FKDT, Bapak dari Situa, dari sekolah minggu, apapun ceritanya Pak, kalau untuk apa ini kan tergantung dari anggaran. Iya. Kalau untuk penambahan apanya itu tergantung anggaran kita Pak. Kalau besar nanti anggaran kita besar, kita naik. Nah, gitu, Pak. Dan tadi juga ada Pak Sintua menyampaikan harapan untuk penggali kubur untuk agama Kristen. Alhamdulillah kita tahun ini sudah ada Pak, ada dari di Kecamatan Binjai Timur ya, sudah ada 5 orang. Ya. Mungkin nanti ke depan mungkin ada di Pak Sintua ada penambahan. Nanti coba kita lihat dari stasi anggaran kita Pak. Ya. Terima kasih buat Bapak Ahmad Yusri. Karena ini adalah madrasah dan juga sekolah minggu, jangan lupa berdoa buat Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya agar seperti yang disampaikan Pemko semakin sejahtera, agar seluruh penerima manfaat ikut merasakan kesejahteraan ini bersama. Karena kalau kita berdoa bagi kesejahteraan kota tempat kita tinggal, itu berarti berdoa untuk kesejahteraan kita semua, benar ya Pak ya? Ya. Terima kasih buat seluruh pendengar setia Radio Kardopa, baik para yang nonton di YouTube maupun Facebook. Terima kasih. Kami langsung dari Kota Binjai, Kota Rambutan. Terima kasih buat Ibu Vivi, buat Ibu Nurdiana, buat Bapak Edward, dan buat Bapak Ahmad Yusri Esos MAP. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Oke, pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya.